Malaysia mengatakan begini, SDM, sumber daya manusia Indonesia, kualitasnya katanya menurun. Karena SDM di Indonesia ini kita mendapatkan rating yang ke-80, di mana rating yang ke-80 itu rating yang paling bawah sekali, kita kalah banget sama Malaysia. Astaga, apa yang terjadi pada pendidikan kita sebenarnya? Asem cowok. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, 5 kali 4. 5 kali 4, 24. Salah. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ada yang tahu tak? Zaman dulu ya, negara Indonesia pernah menghantarkan beberapa pengajar dari Indonesia ke Malaysia nih. Ya, guru-guru yang ya terhandal lah ya untuk bekerja mengajar para murid di Malaysia ini. Saling kerjasama. Negara Malaysia memerlukan pengajar-pengajar dari Indonesia dan Indonesia pula ya guru-gurunya dibantu perekonomian masa itu dengan bekerja di Malaysia ini pemirsa. Tapi ya kenapa zaman sekarang kita tak pernah dengar lagi para pengajar ya guru-guru dari Indonesia sana mengajar lagi di Malaysia ini. Ada, tetapi mereka mengajar di sekolah Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, ya kan? Dimana di sana ramai ya anak-anak Indonesia belajar dan para gurunya juga orang Indonesia, ya kan? Jadi ada satu video nih mengulas katanya ya selera orang Malaysia tuh semakin lama semakin menurun. Kalau dulu ya meminta agar Indonesia menghantar pengajar, sekarang kenapa ya meminta para asisten rumah tangga? Nah, macam ini videonya. Cum. Malaysia mengatakan begini, SDM, sumber daya manusia Indonesia, kualitasnya katanya menurun. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan tahun 60, tahun 70 sampai awal 80, Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun. Tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. SDM kita tetap hebat. Selera mereka yang turun. Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir. Kalau ditanya ya pendapat saya mengenai kalau dulu negara Malaysia itu meminta negara Indonesia menghantar para guru ke Malaysia ini untuk mengajar para murid-murid, kenapa sekarang yang diminta adalah pembantu? Begini Pak, berarti itu ya menunjukkan negara Malaysia sudah tidak memerlukan lagi guru-guru dari Indonesia. Mereka sudah ya mempunyai generasi-generasi yang boleh mengajarkan para murid mereka di negara Malaysia ini dengan baik. Karena yang saya tahu pendidikan dan juga kesehatan sangat diutamakan di negara Malaysia ini. Maka ya para guru di Malaysia ini bukan orang biasa-biasa dan mereka sangat berpendidikan. Lanjut ya, ini ada statement dari anggota DPR RI ya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai SDM Indonesia.
Jom. Terutama kita tadi itu lagi ngebahas tentang SDM di Indonesia. Bagaimana SDM di Indonesia ini kita mendapatkan rating yang ke-80. Di mana rating yang ke-80 itu rating yang paling bawah sekali. Kita kalah banget sama Malaysia. Karena Malaysia ada di posisi nomor 45 kalau tidak salah. Setelah Cina, dan Singapura itu nomor 2. Jadi di situ kita melihat bahwa ini adalah suatu kemunduran yang terlalu lama, dan saya sebagai seorang pejabat negara itu menjadi mempunyai beban yang sangat luar biasa ya, karena melihat bagaimana kemerosotan pendidikan, kemerosotan SDM yang saat ini terjadi, dan bagaimana supaya kami itu bisa mempersiapkan supaya bangsa ini bisa dipersiapkan menjadi SDM yang lebih maju. Tapi kan itu juga bukan suatu yang mudah ya Mas. Banyak sekali yang harus kita kerjakan, dan banyak sekali kita juga harus supaya punya mitra kerja yang benar-benar mempunyai jiwa Pancasila dan empati yang besar lah untuk bangsa ini. Ada rencana nggak sih ini mau ditempatkan di komisi apa gitu dan komisi kebetulan kemarin itu setelah pembahasan kayaknya aku akan ada mungkin kalau nggak di 6, di 10. Pendidikan, kesenian, kebudayaan, riset, olahraga. Di komisi 10 ini isu apa yang spesifik bakal diperjuangkan? Pendidikan pastinya, karena pada saat ini kita mengetahui menurut data 67% rakyat Indonesia itu hanya lulusan SMP, lalu 20% atau mungkin 25% hanya lulusan SD, dan hanya sekitar 10-15% yang sampai di perguruan tinggi. Jadi itu menjadi menjadi prioritas utama yang nanti mungkin kita akan kerjakan, dan saya juga berharap supaya mitra kerjanya seperti Menteri Pendidikan nanti bisa benar-benar turun langsung untuk masyarakat dan bisa berkolaborasi bersama kami untuk menanggulangi pendidikan kita yang carut-marut ini. Kak, ini 1 Oktober pelantikan. Betul. Apa saja persiapan Kak Nafa? Aku tuh nggak siap apa-apa. Sebenarnya persiapannya tuh cuman kemarin itu aku tuh telat juga Mas bikin kebayanya. Jadi aku nggak tahu nih hari ini lagi mau fitting. Jadi persiapannya itu aja sih. Dan kalau persiapannya aku lebih persiapan pas waktu Lemhanas ini. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita, Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. International health insurance is widely accepted. Itu dari anggota DPR RI ya Pak, langsung mereka membicarakan mengenai SDM rendah yang ada di negara Indonesia. Disebabkan ya beberapa murid-murid di Indonesia sana hanya ada ya sebagian yang lulusan SMP, bahkan ada yang SD begitu. Kalau dibandingkan dengan negara Malaysia ini, saya bagi contoh ya, di negara Malaysia ini jika anak tidak bersekolah maka orang tua si murid akan ditanya ya, akan disoal siasat begitu pemirsa ya. Jadi kalau kita katakan negara Malaysia ini ya seleranya yang menurun, bermakna kita punya pendidikan agaknya yang ada kesalahan. Contohnya beberapa video ini yang akan saya paparkan kepada pemirsa. Jom. Astaga, ternyata banyak siswa SMP yang nggak bisa baca. Baru-baru ini ada salah satu survei di daerah Bali yang menyatakan bahwa ada sekitar 155 siswa yang nggak bisa baca dan 28 siswa lainnya termasuk kategori tidak lancar membaca. Astaga, apa yang terjadi pada pendidikan kita sebenarnya? Seharusnya membaca itu udah bisa dari SD. Iya, bahkan dari TK pun harusnya sudah mulai bisa kan. Jadi ada temuan ratusan siswa di daerah Buleleng, Bali yang nggak bisa membaca dengan lancar. Ini menjadi peringatan keras bahwa pendidikan di Indonesia tidak baik-baik saja. Ingat ya, ini baru satu daerah. Kita belum melihat di daerah-daerah lainnya.
lainnya. Jadi waktu itu ada survei dari 34.062 siswa di daerah Buleleng. Sebanyak 155 siswa dinyatakan nggak bisa baca dan 28 siswa lainnya nggak lancar membaca. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia pun mengatakan bahwa temuan ini adalah fenomena gunung es. Gunung es gimana tuh? Jadi ini nunjukin kalau sistem pendidikan di Indo itu gagal memberikan jenjang dasar pendidikan, yakni membaca. Itu kan dasar banget harusnya. Sayangnya ini benar-benar terjadi. Bayangkan kalau membaca aja nggak bisa, apalagi menghitung atau menyelesaikan soal ujian. Hebat. Ikut semua angkat tangannya. Angkat tangan semua kelas 6. Hebat. Hebat dengkulmu, Abu. Cangkri asem cowok. Iki pendidikan model apa? Pendidikan apa ini? Kok anak SD sudah diajarkan TikTok-TikTokan joget-joget? Dan gurunya merasa bangga, anak muridnya, anak didiknya dibilang hebat. Ibu guru. Anak SD itu seharusnya diajarkan pelajaran yang memberikan pengetahuan dasar seperti pendidikan agama, ya, budi pekerti, pendidikan PPKN, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, terus kesenian. Ya, ini kesenian ya. Lupa saya. Iya ya. Mungkin sekarang ini sudah perkembangan zaman, perkembangan era. Jadi yang disebut kesenian itu ya TikTokan ya. Bertanya, aku kuat, aku tak lupa, tak ingat lagi. Iya lupa ya. Ini TikTokan ini termasuk pendidikan kesenian ya. Harus diapresiasi. Mungkin kesenian TikTok ini nanti bisa dijadikan kurikulum baru oleh Menteri Pendidikan. Gimana? Kalian setuju? Tapi nanti kalau TikTok ini jadi kurikulum pendidikan, aduh, tambah gimana ya rakyatnya ya? Tiap hari mau melakukan aktivitas harus joget-joget dulu. aduh, nggak tahu, pusing. Gimana komentar kalian tentang soal ini? Miris. Kalau anakku diajari TikTok gini di sekolah, mending nggak usah sekolah di situ lah. Mending sekolah yang lain. Kalau cuma diajari TikTok, orang tua bisa ngajari ya. Nggak usah gurunya disekolahkan anaknya tuh biar pinter, biar jadi wapres. Dah. Agak lebih detail ya nih. Bapak kan dulu pernah sebagai Menteri Pendidikan. Terus mulai nih. Ngelihat makin kesini kan kok kayak kualitas pelajar Indonesia harus kita akui menurun sih. Dengan banyaknya video-video anak SMA nggak bisa perkalian dasar. Iya. Gitu-gitu. Nah saya tuh penasaran, selain yang tadi udah Bapak sebut tuh yang orang tua tadi, ada gak sih hal-hal yang Bapak lakukan ketika jadi Menteri Pendidikan yang sebenarnya sangat krusial menurut Bapak, terus dilepas di era-era yang sekarang, yang akhirnya berkontribusi ke penurunan ini? Karena tadi pagi aku baru nonton ada satu FYP Pak Anies. Ini cerdas cermat tahun 98. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di daun. 100. Masih soal IPA, apa fungsi pemecah gelombang yang dipasang di tepi-tepi laut? Mencegah abrasi. 100. Soal matematika, panjang sisi sejajar sebuah trapesium 29 cm dan 33 cm. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 100 B. Soal Itu ngeri kan? Pertanyaannya kita aja bingung ya. Nah, tiba-tiba sekarang banyak video-video anak SMA dijajarin 2 kali 6. 6 tambah 10 berapa? 60. 30. 10 dibagi 5. 12 dibagi 3. 24 dibagi 3. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000 mulai dari kamu. 1. Garut. Lah,
Negara di Eropa. Oh, negara Eropa. Mana? Ayo. Setahun tuh 12 bulan. 2 tahun tuh berapa bulan? Logikanya nggak jalan. Ini kan logika, matematika itu kan logika. Berarti 2 tahun itu adalah 12 kali 2. 12 kali 2 berapa? Emang parah SMA ini ya. Kepanjangan dari SMP. Tapi singkatnya. Kesiswaan. Kepanjangan dari SMP. Sekolah mencari pacar. Dari SMP itu apa? Sekolah. Sekolah. Kepanjangan dari SMP. Sekolah kalau nyari pacar iya kan ngerti ya. Kepanjangan dari apa sih? Sekolah menengah pertama. 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 3 kali 7. 3 kali 7. 24. Salah. 3 kali 32. Salah. Enggak, 22. Salah. Pas, Pak. 5 kali 4. 5 kali 4, 24. Salah. 23. Salah. Pas. 8 kali 9. Pas, Pak. Iya. 7 kali 6. Pas, Pak. 9 kali 6. 72, Pak. Salah. Guys, kita akan langsung coba menanyakan ke siswa SD langsung ya dengan bilangan yang sama. Parah betul. Tapi mau di fight di orang, aduh. Oke, Andra, berapa dari hasil dari 4 kali 8? 32. Berapa hasil dari 3 kali 7? 21. Hasil dari 5 kali 4? 20. Berapa hasil dari 8 kali 9? 72. Berapa hasil dari 7 kali 6? Boleh jawab aja dulu. Berapa hasil dari 9 kali 6? 6, 54. Berapa hasil dari 5 kali 4? 5 kali 4. Itu dia, sudah kita buktikan macam mana tahap pendidikan di sana. Boleh-bolehnya lah, bisa-bisanya lah anak SMP kalah dengan anak SD. Mau jadi apa generasi yang akan datang? Lagian zaman dulu, ya masa saya masih sekolah, kesenian itu ndak perlu juga diambil musik-musik macam itu. Kita banyak ya alat-alat kesenian, kenapa nggak dimainkan? Contohnya macam recorder. Kenapa harus lagu-lagu patah hati begini? Ya, mau jadi apa generasi ini? Pantesan aja. Ada yang tak sampai SMA, ada yang hanya sampai SMP saja, ada yang cuma sampai SD saja. Kalau yang diajar macam ini, mau jadi apa generasi kita? Hah? Pantesan lah. Ya, pantesan aja. Dikata-katain SDM rendah. Ya kalau kayak begini coba. Mau jadi apa negara Indonesia tercinta itu? Ya, cobalah bayangkan kalau negara Malaysia masih lagi import. Ya, meminta negara Indonesia untuk mengantar pengajar-pengajar dari sana. Diajari TikTok juga agaknya ini. Kali-kali pun nggak tahu. Kalah sama anak SD coba. Lagi satu saya tengok tadi, ya baju seragam anak-anak SMP tuh. Udah
bukan kayak mau pergi sekolah, udah kayak yang gaya-gayaan. Kayak mananya sekolah negeri loh itu. Kayak mananya guru-guru di situ. Di situ ya, nggak diperhatikan apa busana itu. Ya betul-betul lah dulu. Kalau zaman kita dulu ya, era-era 80-an, 80 ya 90, nggak ada yang kayak gini. Bukan nggak ada lagu-lagu yang best. Saya rasa lagu-lagu zaman dulu yang best kan. Ini macam ini. Banyak lagi ibu guru banyak lagi yang boleh diajarkan. Kesenian, tarian tradisional. Ya, pakaian-pakaian adat itu dipakai, diperkenalkan. Itu kan seni juga. Nanti kalau orang pakai di negara lain dibilang klaim, tapi di negara sendiri tidak dilestarikan itu. Kebanyakan yang melestarikan itu ya dari keturunan dari Indonesia yang migran pergi ke Europe, ya mereka lestarikan itu. Kenapa di negara sendiri malah dipelajari lagu-lagu yang entah apa-apa? Habis itu mengatakan selera orang Malaysia yang menurun. Ini pendidikan kita yang ku tengok ini menurun, betul nggak? Ya, ramai juga yang di dalam video yang saya reaction ini mengatakan pendidikan kita ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Kalau generasinya diajar macam ini, mau jadi apa generasi yang akan datang? Ya kan? Padahal orang Indonesia itu ramai yang cerdas-cerdas. Hanya memerlukan indikator saja. Tapi kalau indikator pun udah dikasih kayak gini, udahlah hancur mina. Diajarilah tentang PPKN ya, agar tahu saling menghargai, respect. Jangan taunya tawuran. Aneh kali lah aku tengok. Udahlah ya. Pantesan aja lah Malaysia tak minta lagi guru daripada sana kalau kayak gini. Ya, patutlah, beras habis, solusinya wadidau. Kayak gini. Nanti nyalahi pemerintah. Ya kan? Padahal tengoklah murid-muridnya. Entah apa-apa diajari. Aduh, hancur kali bah. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.